Oke, teman-teman, pertandingan di malam hari ini telah selesai antara Semen Padang menghadapi tamunya dari Medan, PSMS Medan itu berakhir dengan skor 2 sama. Nah, ini permainan yang cukup menarik dan menyuguhkan permainan yang sangat apik ya, di mana dua tim ini saling menyerang ya dengan cara masing-masing gitu. Ternyata di grup satu juga saya kira ini persaingan juga cukup ketat ya, terutama di barisan klasemen atas ya, di mana ada Persiraja, kemudian ada Semen Padang, ada PSMS Medan, kemudian ada Sriwijaya. Nah, di empat tim teratas tersebut terjadi derby yang cukup keras ya. Ini disebut juga derby Sumatera ya. Semua tim yang bertanding di grup satu bisa dibilang derby Sumatera gitu. Cuman ada beberapa pertandingan yang memang patut ditonton lah buat teman-teman pecinta sepak bola nasional ya. Ya, salah satunya pertandingan seperti malam tadi ya. Malam hari ini antara Semen Padang melawan PSMS Medan. Kemudian yang kemarin cukup keras juga pertandingan antara PSMS melawan Persiraja Banda Aceh yang itu berakhir dengan skor imbang juga itu. Karena pertandingan yang jelas itu akan sangat menarik ya, intensitas cukup tinggi, kemudian supporter juga bisa dibilang memenuhi tribun lah gitu kan. Ya bisa dibilang di derby big match di Sumatera juga kayak kayak derby-derby di Jawa gitu, sama-sama ramenya gitu. Seru juga ternyata ini. Ini baru pertama kali saya nonton uh, pertandingan di grup satu ya. Karena saya kira di grup satu ini hanya akan beberapa tim aja yang menguasai. Ternyata enggak juga. Ternyata di grup satu juga cukup seru ya teman-teman. Persaingan juga cukup ketat gitu kan. Jadi tadi ya, sebelum pertandingan itu Semen Padang berada di posisi kedua gitu kan. Kemudian PSMS Medan berada di posisi ketiga. Namun dengan hasil 1 poin yang diraih oleh masing-masing tim, Semen Padang naik ke posisi pertama ya. Sama-sama mengumpulkan 8 poin bersama Persiraja Banda Aceh, namun Semen Padang unggul agregat gol sebanyak 4 gol ya, sementara Persiraja Banda Aceh hanya mampu selisih 1 ya, bisa dibilang itu 3 gol ya yang berhasil dikumpulkan ya, surplus 3 gol gitu, sementara Semen Padang surplus 4 gol, sehingga Semen Padang layak untuk bertengger di posisi pertama klasemen sementara ya di grup 1. Kemudian PSMS Medan tetap berada di posisi ketiga dengan torehan 6 poin. Nah, ini cukup bagus juga karena tadi bermain di Stadion Haji Agus Salim, saya kira nggak gampang juga buat PSMS Medan untuk menaklukkan tuan rumah gitu. Walaupun cara permainan PSMS Medan juga cukup bagus. Oke, kita akan bacakan susunan pemain ya, teman-teman. Oke, susunan pemain kita akan bacakan dari Semen Padang dulu ya. Ada di penjaga gawang ada Fahru Rozi, kemudian ada Wiganda, Minkyu, ada Andika, ada Saiful di lini belakang. Kemudian di tengah ada Okvian, ada Dimas, ada Rosat, kemudian di depan ada Firman, ada Kenneth, kemudian ada Vivi. Ya, demikian starting line up dari Semen Padang. Kemudian di PSMS Medan ada Adi, kemudian sebagai kiper ya ada Adiksi ya, kemudian di belakang ada Kurniawan, ada Joko, ada Andri, ada Fardan, ada Cakra di tengah bersama Jinsung dan Ihsan. Ihsan ada 2 PSMS Medan, kemudian ada Rahmat, kemudian ada Souza yang berhasil mencetak gol juga. Souza bersama Jinsung, pemain Korea Selatan ini berhasil mencetak gol lewat tandukannya. Oke, kita akan bahas pertandingan ya. Di awal-awal pertandingan antara Semen Padang melawan PSMS Medan ini dikuasai oleh Semen Padang ya, terutama di awal-awal babak pertama tepatnya sampai menit ke-20 ya. Setelah itu permainan Semen Padang jujur aja ini amburadul ya setelah itu.
Walaupun nanti di babak kedua Semen Padang berhasil bangkit kembali, karena ya sebenarnya pasti di waktu istirahat itu pasti dibilangin ya, kalau kata saya. Ya saya kurang tahu ya bagaimana pelatih berbicara, namun ini lapangan milik kalian, ini lapangan Padang, masa kalian harus kalah di kandang sendiri gitu. Sehingga membangkitkan motivasi anak-anak Padang untuk setidaknya menyamakan kedudukan dan mengamankan 1 poin di kandang gitu kan. Jadi kalau secara permainan, jujur di babak pertama ini sangat jauh ya teman-teman. Di babak pertama ini ball position itu milik PSMS ya, 60% berbanding 40%. Shooting juga mirip ya, sekitar 4 shooting. Shot on dan shot off itu sekitar 3 juga. Sama-sama mirip lah di babak pertama. Gol pertama dicetak oleh Semen Padang ya, lewat striker mereka, keren ya. Itu salah satu gol tercantik mungkin di pekan ini ya buat Liga 2 gitu kan. Itu akurasi passing, akurasi crossing yang cukup bagus dari sayap kanan ya, dan berhasil eksekusi dengan tendangan yang bisa dibilang akrobatik dari striker Semen Padang. Gol 1-0 untuk Semen Padang di menit 18 kalau nggak salah ya. Kemudian terjadi miskomunikasi bisa dibilang di barisan belakang Semen Padang itu gugup ya, sehingga terjadilah kemelut di area kotak penalti, dan crossing juga hampir sama sih golnya dengan Semen Padang, dan pemain dari Korea itu berhasil memasukkan bola lewat tandukannya. Itu kosong sekali ya. Itu sangat-sangat mudah buat pemain Korea itu memasukkan bola, itu Jisung ya kalau nggak salah namanya. Nah ini buat evaluasi buat pemain belakang Semen Padang untuk lebih berhati-hati ya, karena di situ terlihat ada pemain belakang yang nggak menutup ruang di belakang ya. Itu karena kurang cekatan kalau bisa dibilang, nggak lari dia. Ada salah satu pemain ya, saya kurang tahu ya, boleh teman-teman komen di bawah nanti bantu saya untuk menjelaskan ya. Itu ada satu pemain ya di sebelah kiri pertahanan itu nggak menutup ruang, nggak menutup si Jisung ini ya, sehingga gampang saja si Jisung itu memasukkan bola ke gawang Semen Padang. 1-1 di menit sekitar ke 27 kalau nggak salah. Lalu kemudian terjadi gugup lagi nih Semen Padang di menit-menit akhir babak pertama. Ini dia mau clearance tapi malah nekel ya. Ini ya itu jelas pelanggaran ya teman-teman, dan lewat striker mereka gampang saja untuk Souza kalau nggak salah namanya, dia menceploskan bola ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kalau dari sisi kiper dia ke arah kiri, dan kiper ketipu masuk lewat tendangan penalti. 2-1 di babak pertama ya. Itu catatan yang sangat buruk buat Semen Padang menurut saya. Bermain di kandang itu sangat buruk lah, bermain seperti itu di setengah babak pertama ya. Tepatnya di menit 20 sampai menit ke-45. Dan untuk PSMS saya kira itu permainan cukup bagus, sangat Spartan lah. Cepat lah para pemain dari PSMS Medan itu untuk membuat gugup para pemain belakang. Lebih tepatnya dari kedua sayap mereka ini sangat-sangat cepat dari PSMS Medan. Mereka saat transisi dari diserang untuk menyerang ya, dari belakang ke depan itu sangat-sangat cepat. Dan umpan-umpan cukup efektif ke samping ya, ke sayap mereka, walaupun beberapa kali gagal untuk sampai di gawang dari Semen Padang itu. Nah, di babak kedua nampaknya pelatih dari Semen Padang ini mengetahui apa strategi dari PSMS ya. Mereka mengandalkan sayap ya. Sedangkan Semen Padang itu mempunyai player-player yang secara umpan ya, secara eksekusi operan itu sangat bagus, terutama untuk jarak jauh ya, long ball itu cukup bagus. Ya kita lihat para pemain Semen Padang ini kalau bisa dibilang lucu ya teman-teman ya.
kalau dimain secara 1-2 pemain deket ya, mereka ini susah malah ya untuk melewati para barisan pemain belakang dari PSMS. Seringkali gagal malah ya, umpannya nggak pas itu, antara pemain belum dapat koneksi. Tapi secara umpan jarak jauh ini Semen Padang terbukti efektif ya. Ya kita lihat aja deh gol dari Semen Padang di babak kedua itu lewat operan yang sukses itu dari jauh dan heading dari pemain pengganti ya, dari pemain pengganti di PSMS di Semen Padang ya, lupa saya namanya ya, boleh teman-teman komen di bawah. Nah itu saya kira yang patut lebih diganyangkan lagi untuk Semen Padang itu bermain secara seperti itu ya, karena memang kemampuan Semen Padang di long ball ya, saya terutama kagum di nomor punggung 8 mereka yaitu Ovian Canigio ya. Itu beberapa kali umpan sukses. Jarang sekali Ovian ini umpan long ball tapi gagal ke sayap mereka yang sangat cepat ya. Itu sangat-sangat menyulitkan para pemain belakang PSMS Medan. Dan memang kalau bisa dibilang PSMS Medan ini beruntung di babak kedua ya. Beruntung sekali mereka nggak kebobolan lagi. Nah ini applause juga buat pemain belakang PSMS Medan, ini sangat kuat ya teman-teman. Dari supporter PSMS Medan perlu apresiasi untuk lini belakang PSMS Medan. Banyak sekali kemelut yang berhasil digagalkan oleh para pemain belakang PSMS Medan. Terutama ada satu pemain yang mencuri perhatian yaitu bernama Joko Susilo kalau nggak salah. Dua kali itu kalau nggak ada dia mungkin PSMS udah kebobolan tadi. Nah, itu sangat keren lah untuk pertahanan dari PSMS Medan, ini sangat kokoh. Perlu dilanjutkan lah nanti untuk bermain seperti itu ya, karena permainan itu kalau nggak kebobolan kan paling nggak seri ya. Oke lah buat PSMS Medan. Dan untuk Semen Padang ya saya kira telah menampilkan permainan terbaik juga ya. Jadi skor imbang ini saya kira oke lah. Memang layak untuk kedua tim ini mendapatkan 1 poin ya, sama-sama kuat lah. Dari Semen Padang dia kuat secara menyerang ya, sementara dari PSMS kuat secara bertahan. Kalau dilihat secara kecepatan pemain saya kira PSMS lebih cepat. Namun secara efektivitas saya kira lebih efektif para pemain Semen Padang untuk menyerang, karena mereka mengandalkan long ball yang sangat akurat gitu. Jadi bagaimana teman-teman dari PSMS Medan fans dan Semen Padang fans, bagaimana pertandingan malam hari ini? Silahkan komentar di bawah, dan siapa pemain terbaik versi kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.